penyejuk mawon, sebagai penggerak aja. Kuncinya Anda bertemu ada di rasa. Ini rasa kalau besar di dalam khalwat am, ini mentok besar sampai diteninggu. Biasa nih aktivitas jasad sampai iki ngawur, nggak terkendali. Barangkali nanti menemukan keadaan seperti itu, jangan heran, ngalir aja. Umpama sepedaan motor nyupir, orang ngerti ujuk-ujuk sudah nyampe tempat, udah. Ini nek dipikir akal Pak, bahaya. Tapi Anda tidak boleh untuk sanksi pada Allah. Kadang-kadang juga terjadi seperti ini. Su'aul basyirah sampai ainul basyirah yang kedua ini nanti ketika jenengan ini sampai kedua ainul basyirah ya terjadi, biasanya seperti itu. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Tergantung jenengan nanti ketika detik-detik di ainul basirah ya. Ainul basirah itu bertemu, melihat. Kalau ruhaniyah Anda itu diletakkan di khos, mesti jenengan iki rusak aturan syariat. Cara jenengan makan kadang sampai tidak hanya sepiring, sakwakul entek. Tahu sakwakul? Enggak tahu. Oh, no prewangan nih, duduk prewangan. Anda enggak tahu. Ya, bagaimana saya ketika menemui sikon seperti ini? Wis ngaliro ae. Jangan melawan. Jangan. Atau ketika jenengan sholat mureh-mureh rakaatmu. Rukun sholatmu itu mureh-mureh. Tahu mureh-mureh, Pak? Kacau balau. Biasanya mestinya rukunnya sholat habis takbiratul ihram Anda membaca Fatihah, ruku, ini ndak, langsung delosor, sujud. Lah bagaimana kita menemukan ketika saat di khos ini? Udah, ngalir aja. Dan kamu tidak bisa apa-apa di situ. Ingatan dirimu, keakuan dirimu sudah tidak ada. Ibaratnya disebut wong ngebleng. Paham nggih? Ngebleng. Ini kalau jenengan ditaruh di khos. Jenengan jadab niki jenengi. Berapa menit son? Berapa jam son? Ojo takon ngunu, ojo kakean cocot awakmu ya. Sebab kabeh iku urusane Gusti Allah. Kuwi lho, mek ngintir, enak ngintir wis. Anu to. Bahlah awakmu dikira wong gendeng. Apa bahlah yo? Biarlah orang lain mengatakan kamu itu orang gak waras atau orang yang kentean pil. Wis gak apa-apa. Tapi wong iki gak mungkin ngamuk-ngamuk, Pak. Mecahi koco misale. Ndak. Gendenge wong nang Allah iku gak sama dengan gilanya orang pada selain Allah. Nek gilanya ruhaniyah batin terhadap selain Allah
isok ngamuk-ngamuk. Nek niki mboten. Meneng. Disapa iku yo gak ngomong. Akhirnya orang mengatakan jenengan wong sombong. Disopo gak gelem lah ngono lho. Padahal Anda sudah tidak merasa Anda ada. Bila mana Anda ditaruh Allah seperti ini, biar nggak kaget, saranku ngetutai. Urusan durasinya tergantung Allah. Apakah itu gak sampai mati, Gus? Son gak sampai mati. Ojo kakean cocot awakmu. Terserah Allah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Hanya waktu-waktu tertentu aja. Bis. Saya katakan seperti ini biar jenengan dan keluarga yang lain iku nggak kaget. Loh, berarti kholwat iku belajar gendeng nggih. Wis sembuh, wis sampean maknani sendiri. Wis, itu manakala ruhaniyah jenengan diletakkan di khos. Posisi sudah nyampe makrifat ainul basiroh, ini kalau ditaruh di khos ya. Wis, kita masih baca, masih ada di zona am loh Pak ya, khalwat am. Apabila jenengan ketika makrifat ainul basiro itu diletakkan di khawasul khawas, maka akal sampean ini masih fungsi. Dituik degan ya diombe. Contoh, cekak ngarani kula gendeng. Contoh, son kopi son, ya diangkat kopi. Loh, berarti saya tidak gendeng. Intine ketika jenengan diletakkan khos, iku kebukae makrifat itu lebar sekali jenengan dan Anda nyaman. Apakah jenengan ini nanti lapar? Biasanya enggak. 1 bulan gak makan, lawang jenis gak lapar loh Pak. Iya, gak makan, gak minum, gak ngentu. Lu ya mesti santo ya. Sik ta. Ngerti ngentu ta ini. Lah sampean kembali seperti anak kecil. Kadang-kadang hujan-hujan sampean lepas baju, muda telanjang lari-lari, bisa jadi. Sereme Gus. Ya nek lanang gak apa-apa ndal-gandal gandul. Lah nek wedok wis, makanya saya tadi ngomong nek durung siap gak usah ikut. Anda ini tidak ngerti apa-apa karena Anda sudah tiada. Inilah majedub Pak, kelakuannya jenenge jadab. Apakah mesti harus telanjang? Sampean gak usah mikir tutuk punu, wis tah. Sampai ini tak ajak lewat wasilun biar tidak diletakkan Allah di khos, ngoten lho. Tapi jikalau Allah maksa Anda ditarik khos, aku yo ora iso apa. Iku urusannya Allah nanti. Wis gak usah dipetung. Iku gak usah damel pikiran jenengan. Lah, kami terangkan ini manakala nanti terjadi seperti itu biar Anda tidak kaget.
Lah terus warga yang lain ben gak nganggep jenengan kebaan ilmu gendeng kelebonan jin. Lah biar nggak seperti itu. Itu di khos ya Pak ya. Tatkala ruhaniyah Anda fathan qoriban, sudah dibuka pintu makrifat dan di ainul basiroh diletakkan di khos, secara ruhaniyah jenengan iku sudah tidak ingat apa-apa. Wis ora ono pikiran tentang masalah makhluk mboten enten. Bergemuruh dalam hati jenengan keakuannya Allah. Tapi akal ini masih sambung jenengan. Oh iki garwaku, anakku, iki wae nyambut gawe, nggih berangkat sama. Khalayaknya seperti orang lain pada umumnya. Waktu kerja ya kerja. Akal ini masih sambung Pak terhadap urusan selain Allah, tapi hati nggak bisa putus. Urusan diletakkan Allah, durasinya berapa, wis urusan Allah. Tugas jenengan ini sekarang cuman bagaimana cara memegang teguh tali Allah itu tadi. Otomatis hatimu harus selalu berzikir sirul asrar. Wis iku diam. Sekarang di khos lah ini perjalanan sing ekstrim, disebut khalwat khos. Itu dalam 24 jam waktu yang kedua pasti Anda dikasih Allah waktu di mana jasad sudah tidak sibuk urusan dunia. Enggak. Contoh sholat, contoh jenengan sudah duduk, keadaan berbaring, keadaan berdiri. Di situ gunakan ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Caranya bagaimana? Contoh misalkan dengan duduk. Lepaskan dunya niki Pak. Lepaskan akalmu ini, gulu ke atas, putus, lepaskan. Cara melepaskan adalah fungsikan su'aul basiroh ini, rasa ini fungsikan. Entah jenengan masuk di dalam nafas silahkan, jantung silahkan, atau gerakan silahkan, atau makhluk yang di depan sampai silahkan, terserah. Yang jelas Anda harus menenangkan diri, masuk di dalam alam akhirat. Mana? Alam kekosongan. Mana alam kekosongan? Alam di mana di depanmu itu. Urusan jenengan sertakan cilikno sirul asror atau tidak terserah. Sir atau tidak terserah. Hanya jenengan ini memfungsikan su'aul basiroh ke ainul basiroh. Berarti hatimu harus yakin yang urip di dalam dirimu dan di luar dirimu itu hakikate wujudi Allah. Udah, masuklah di dalam alam kekosongan itu. Pun jenengan harus ngalir mawon. Dan atau tidak seperti itu, langsung sampean ini dalam dirimu mengukuhkan keakuan Allah urip iku sejatine. Tapi tetap sampean harus ikut mawon prosesnya di situ. Biasanya kalau Anda sudah jedok, alam dunia itu, alam fana itu terlepas, inilah proses di mana
secara individu akan mengetahui jikalau ruhaniyah Anda itu tinggalkan dunia, tinggalkan jasad. Orang syariat mengatakan apabila roh yang keluar itu berarti mati. Kalau sukma yang keluar itu berarti mimpi. Sekarang tak tegaskan. Yang sowan ing ngersane Allah bukan sukma. Kalau sukma, mohon maaf, akal ini akan muter-muter di dunia mukasyafah, nggak bisa memusyahadah. Malaikat itu akal, nggak bisa sampai dunia musyahadah. Dia parkir di sab langit 7 beserta buruk. Lah buruk adalah nafsu, jiwa yang sudah terkendali, yang disebut lawamah dan mutmainnah. Ini nggak bisa ke musyahadah. Yang ditarik Allah ke musyahadah adalah ruhaniyah, bukan sukma. Secara pandangan khusus, mohon maaf, memang ruhaniyah ini tinggalkan jasmani, tapi secara umum tidak. Nantilah sampean akan merasakan dan tahu kejadiannya sendiri. Bagaimana saat ruhaniyahmu keluar tinggalkan jasmani. Ini mi'raj. Inilah proses tinggalkan alam fana ini. Sampean gak usah takut. Bojoku sik mugli-mugli rek. Misale sik semok atau sik wah si anyar. Anakku sik kecil-kecil. Mendahno aku gak isok balik lak mati. Nah ngono deh. Ingat, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Itu adalah tiupan nafsu jiwa dalam dirimu supaya Anda tidak mau berangkat. Itu godaan, Pak. Inilah yang sore tadi saya istilahkan dari Surabaya ke Mojokerto di Sidoarjo kamu mampir tuku warung kopi pangku. Lah sing mangko iku roke ndukure dengkul. Ya Allah ya Karim. Wis bayangno dhewe iku. Sama dengan itu. Anda tidak akan pernah takut jikalau Anda tidak akan kembali manakala jenengan kuncinya terus memfungsikan su'aul basyirah ke ainul basyirah. Itu kuncinya, Pak. Belum lagi jenengan nanti dimasukkan di alam malakut, alam lahut, alam jabarut, di dalam makom mukasyafah. Loh, ekstrim maneh, Pak. Ekstrim lagi. Jenengan ditemukan Allah makhluknya berupa malaikat, berupa jin, berupa iblis. Alam lagi di dalamnya makhluk berupa alam barzah, tempat penyiksaan orang-orang yang disiksa. Alam lahut jenengan ditemukan surga, para kekasih Allah. Jenengan akan bersukaria. Ekstrim, Pak. Di alam neraka bisa jadi di lauhil mahfud. Akhirnya Anda buka-buka buku catatan Anda, tahun kapan kiamat itu. Buka-buka buku catat sampean kapan aku bongkok. Ekstrim, Pak niki. Ingat, kau jangan kesensem dengan alam itu. Tujuanmu itu belum selesai. Perjalananmu belum sampai. Bertemulah cahaya-cahaya nurullah, karomah-karomah podo ngenteni. Bilang sampen
Dia bilang terhadap jenengan, minta apa? Minta sakti, minta kaya, minta tersohor, minta punya pengaruh. Kalau boleh saya berpesan, jawablah, tidak minta apa, hanya satu, saya hanya ingin ketemu Allah. Udah cukup itu aja. Allah menghadapkan makom mukasyafa itu bukan maksud Allah menghalangi Anda, enggak, menguji Anda, menguji kita sebagai ruhaniyah. Sama dengan muhadharah. Di alam kasunyatan ini kita dihadapkan yang bisnisnya itu asalnya itu tidak lancar, dilancarkan Allah. Bise tadi hanya 1 ditambah Allah 100. Bisa jadi dibalik, asale sogeh dadi melarat 0. Tergantung suka-suka Allah. Menghadapkan kondisi seperti ini suka-suka Allah. Tapi ingat, Allah bagi mukmin yang sudah diridhoi Allah pada malam hari ini, itu hanya sekedar pengujian Anda. Bisanya kita lolos, fungsikan sirul asrar. Gak boleh pisah jenengan dari zikir tersebut. Fungsikan terus, mesti lolos sampean. Ketika sampean diberikan kekayaan notoko langit, nggak akan menjadikan penghalang hatimu pada Allah, nggak akan. Tetap imannya pada Allah. Walaupun jenengan sebagai kiai sampai dihormati orang sedunia, nggak akan menjadikan pujaan masyarakat itu sebagai racun yang mematikan di dalam dirimu, tidak akan. Bahkan Anda diasorkan, Anda dimiskinkan sekalipun, tidak akan menjadikan pengaruh dalam hatimu terhadap Allah, bila mana sirul asr tetap dipegang. Nanti kalau sudah masuk terhadap alam musyahadah, jenengan itu akan mengalami masuk satu tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Alamnya tanpa batas, nikmatnya dan damainya luar biasa. Keakuanmu sudah tiada, tinggal keakuanku Allah. Siapa hamba yang ditarik Allah di situ, maka aku berani bersumpah tidak akan pernah ingin kembali ke jasad lagi. Pasti itu. Detik-detik di situ loh ya. Kalau betul-betul Allah tidak mengembalikan, maka paginya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi. Wa aslimu lahu, berhubung Anda sudah pasrah total pada Allah, itulah yang kau cari selama ini. Oh, enak Pak wis. Cuman sing bingung iku anak dan istri atau suami atau tetangga ya gitu toh. Salahnya bingung, dijak melakukan bingung kok gak gelem, salahnya deh. Aku yakin. Tapi jikalau jenengan masih ada tugas, pasti jenengan akan dikembalikan lagi. Apa tugasnya? Wa ahlikum naro. Pasti Anda akan dijadikan Allah sebagai guru akhirat, entah itu di tengah-tengah keluarganya sendiri atau Allah melebarkan terhadap umat. Ini berarti ada tugas. Ini kita ngalami seperti itu.
Tapi yang jelas, walaupun Anda dikembalikan ke jasad, tergantung di mukhadoroh itu secara ruhaniyah, bila mana jenengan diletakkan di khos, berarti jadab namanya. Akal dengan hati jenengan ini sudah tidak selaras dengan manusia, makhluk, berarti jadab. Ruh dikembalikan, jenengan nggih sudah jalan-jalan, jenengan nggih ya wis lumrahe manungso, tapi tidak lumrahe menungso. Ini kalau diletakkan di khos. Tapi berhubung jenengan sistemnya khawasul khawas, biasanya sistemnya adalah sistem wasilun, jenengan iku mayoritas dilebokno khawasul khawas. Berarti musyahadah yang sampai pegang, yang sampai dapatkan, yang disebut muttaqin itu selalu berada di alam mukasyafah ataupun muhadoroh, bila mana itu jenengan ditemplei mukasyafah. Yang jelas muhadoroh tetap. Berarti di dalam muhadoroh untuk jenengan menjadi musyahadah, jikalau diletakkan jasmani iki mukasyafah, tetap ruhaniyah dalam posisi musyahadah. Dong nggih? Yes. Inilah khalwat yang pertama, tugas yang Anda emban. Inilah detik-detik proses jenengan ini melakukan khalwat setelah baiat. Sampai berapa hari, Pak? 41 hari. Udah. Bukan Nabi Musa. Ya sudah. 41 hari terhitung mulai hari ini. Tadi saya katakan khalwat secara khusus walaupun hanya 5 menit pokoknya ada. Lebih besar misalkan khalwat secara umum, monggo. Tetapi saya garis besari khalwat itu biqadril imkan, semampumu. Terserah jenengan. Apakah sampai 24 jam? Monggo. Ora ya monggo. Nggak ada paksaan untuk jenengan. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah khalwat? Toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku selalu mencintai mereka yang bertobat. Artinya apa, Pak? Semampu jenengan itu meletakkan iman di musyahadah, meletakkan ruhaniyah itu bertemu Allah, berarti memegang tali sirul asrar di su'aul basiroh menuju ainul basiroh. Wa yuhibbul mutatahhirin, selalu bersuci. Artinya apa, Pak? Ada 3 hal di dalam perkara yang nomor 2, toharoh ini, yang berhubungan langsung dengan jasmani. Ini nanti kalau kementoken, Pak, jasad sampean iso uga gak dipangan rayap, artinya wutuh. Tapi ini bukan tujuan jenengan. Kalau sementara keterangan yang kita dengarkan sopo sing apal Quran, nah, ngeten nggih? Terus apal nadom alfiyah, jumlahnya 1000,
oh jasadmu iso utuh iku jeneng wong meleki ya dah rayap iki golek daharan blatung iki golek dahar kok cik meleki ini pun apa 3 hal? 1, setiap diri kita itu punya weton. Jenengan harus melakukan birriyadoh, riyadoh, prihatin. Saya hanya menekankan puasa tentang puasa ini jatuh di hari weton Anda masing